the sky never gonna stay 내가 지쳤을 것이 때까지 어떤 이유도 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat ya semua. Kembali lagi bersama saya, Ibu Is Aprianti di pelajaran sosiologi. Materi apa sih yang akan kita pelajari? Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu kita akan membicarakan mengenai pemberdayaan komunitas. Nah, berbagai program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Di sini tentunya kita akan membahas pemberdayaan komunitas di sini yang ada kaitannya dengan kearifan lokal. Berarti yang akan kita bicarakan adalah memang komunitas-komunitas di wilayah atau di masyarakat tertentu. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama itu pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Dan yang kedua adalah pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Loh, kok ada dua dan dibedakan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern? Karena dalam program pemberdayaan komunitas antara dua masyarakat ini pasti prosesnya pun akan berbeda. Disimak baik-baik ya. Oke, untuk contoh yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam program pemberdayaan komunitas di sini banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan. Di antaranya kan adalah survei ataupun observasi. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita bisa mengetahui kondisi lingkungan tersebut, bagaimana kemampuan masyarakat setempat, ciri khas masyarakat tersebut juga di lingkungan tersebut, apa yang kira-kira bisa dikembangkan. Karena apa? Karena setiap wilayah, setiap daerah itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini saya akan mengambil contoh yaitu adanya pemberdayaan komunitas perajin kain tenun Bandar yang ada di Bandar Kidul, Jawa Timur. Nah, dengan ciri khas kain tenunnya di sini berarti pemberdayaan atau program yang kita lakukan itu, yang kita buat itu nanti akan disesuaikan. Apa saja sih yang harus kita berikan kepada masyarakat setempat? Nah, di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, memfasilitasi perajin melakukan pameran produk. Nah, memfasilitasi perajin melakukan pameran produk di sini tujuannya adalah supaya masyarakat Indonesia secara luas mereka tahu bahwa daerah Bandar Kidul itu mempunyai ciri khas dan juga bisa menghasilkan kain tenun. Nah, supaya apa dipamerkan? Supaya bukan hanya sekedar tahu saja, tapi juga tujuannya supaya masyarakat Indonesia pun bisa mencintai produk-produk yang ada di Indonesia, khususnya di Bandar Kidul. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi juga ini diusahakan atau diupayakan supaya seluruh dunia pun tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragam dengan ciri khasnya yang unik. Yang kedua adalah mengadakan pelatihan keterampilan bagi kelestarian kain tenun. Nah, meskipun daerah tersebut bisa menghasilkan kain tenun, tapi tidak semua masyarakat itu mempunyai kemampuan yang sama. Dan biasanya kemampuan mereka itu masih terbatas. Kemudian, supaya masyarakat itu bisa menghasilkan yang lebih bagus lagi, yang bisa dijual supaya masyarakat yang lain pun bisa tertarik, kita adakan pelatihan. Nah, adakan pelatihan di sini supaya hasil yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut pun lebih kreatif dan juga lebih inovatif. Yang ketiga yaitu dengan memberikan pinjaman modal. Nah, dengan memberikan pinjaman modal di sini tujuannya adalah supaya masyarakat tersebut bisa menghasilkan kain tenun dengan banyak, memproduksinya dengan banyak, kemudian bisa dipasarkan, bisa dijual ke masyarakat luas baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.
yang kedua yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan komunitas yaitu pemberdayaan komunitas petani tambak pesisir pantai lestari Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Nah, di Desa Karangsong di sini ada ciri khas atau ada kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut, yaitu apa? Yaitu dengan adanya kawasan mangrove. Nah, untuk melestarikan, untuk menjaga mangrove tersebut, ada pemerintah sudah membuat program yang memang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun di sini, di mana pemerintah daerah tersebut pun sudah melakukan upaya-upaya untuk melestarikannya. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama melakukan edukasi pemeliharaan hutan bakau. Nah, edukasi di sini artinya dilakukan edukasi terhadap masyarakat setempat. Bagaimana sih cara pemeliharaan hutan bakau tersebut? Nah, di sini pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah pun bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang memang berada di kawasan hutan bakau tersebut. Yang kedua adalah membebaskan lahan kritis. Apa itu lahan kritis? Lahan kritis itu adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat dalam mengolah tanaman bakau. Nah, artinya memberdayakan di sini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melibatkan masyarakat setempat. Nah, melibatkan masyarakat setempat tujuannya adalah memberikan edukasi lagi, tujuannya tadi untuk memberdayakan dan juga untuk memelihara, kemudian bisa juga untuk mengolah tanaman bakau tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut nanti akan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Dan yang keempat adalah mengangkat kearifan lokal pesisir yang mulai ditinggalkan. Nah, kenapa sih harus mengangkat kearifan lokal pesisir di sini? Karena lahan di sini atau hutan bakau di sini, hutan mangrove di sini merupakan ciri khas yang memang ada di Desa Karangsong. Nah, ketika kita sudah mulai melestarikan, menjaga, berarti kita pun harus mengangkat kearifan lokalnya. Supaya apa? Supaya ciri khas tersebut tidak hilang begitu saja. Contoh yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas suku anak dalam. Nah, suku anak dalam itu ada di mana sih? Tepatnya ada di Jambi, di mana Kementerian Sosial bersama pemerintah Provinsi Jambi dan juga pemerintah Kabupaten Tebo memberdayakan suku anak dalam dengan membangunkan rumah dan juga memberikan alat produksi pertanian serta benih agar mereka mandiri dan juga tidak lagi hidup berpindah. Nah, Sekjen Kemensos di sini mengatakan bahwa program pemberdayaan suku anak dalam di sini adalah merupakan bukti komitmen pemerintah untuk komunitas adat terpencil atau yang disebut dengan KAT yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Apa saja sih upaya yang sudah dilakukan? Yang pertama adalah pendampingan pendidikan. Karena di wilayah ini dilihat dari segi pendidikannya mereka masih sangat tertinggal, apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan masyarakat yang ada di perkotaan. Jadi pendampingan pendidikan di sini dirasa sangat perlu dan juga penting supaya masyarakat sekitar pun mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi dengan pemberian bibit pohon buah dan juga hortikultura. Nah, dengan pemberdayaan ekonomi tersebut, ini tujuannya adalah supaya suku anak dalam tersebut itu mereka sudah tidak terlalu ketergantungan atau supaya mereka pun tetap ingin
berada di kawasan mereka, di wilayah mereka. Karena ketika masyarakat di wilayah tersebut sudah mulai sejahtera, sudah mulai ada perkembangan dan juga kemajuan, mereka pun akan tetap melestarikan, akan tetap mempertahankan apa yang menjadi ciri khas suku anak dalam tersebut. Dan yang terakhir adalah membangun kawasan perhutanan sosial. Nah, dengan dibangunnya kawasan perhutanan sosial di sini, artinya masyarakat pun akan merasa percaya, akan merasa bahwa memang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperhatikan mereka. Nah, dalam program di sini masyarakat tersebut tentunya harus tetap didampingin dari awal sampai mereka sampai seterusnya, karena yang namanya pemberdayaan komunitas itu harus secara berkelanjutan, bukan hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Nah, selain yang sudah saya gambarkan tadi, sebenarnya masih ada beberapa pemberdayaan komunitas yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yaitu diantaranya pemberdayaan komunitas masyarakat yang tinggal di daerah rawa lebak, dan juga pemberdayaan komunitas nelayan suku Bajo. Artinya, inti dari semua pemberdayaan tersebut bahwa pemberdayaan komunitas tersebut memang merupakan program pemerintah. Nah, di mana pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan, untuk bisa melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah-daerah setempat, dan juga untuk merangkul masyarakat yang memang merasa bahwa mereka itu kurang secara pendidikan, ekonomi, maupun kemampuannya yang lain. Selanjutnya, selain pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional, dilakukan juga yaitu pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Nah, tentu saja kemasan-kemasannya atau langkah-langkah yang dibuat itu sedikit berbeda karena memang menyesuaikan perkembangan daerah tersebut atau wilayah tersebut. Nah, dalam pemberdayaan komunitas masyarakat modern di sini, pemerintah mempunyai beberapa program. Yang pertama adalah Ilmu Berbagi Foundation atau dikenal sebagai IBF. Nah, IBF di sini adalah organisasi non-profit berbasis komunitas dengan program berbagi dan pelayanan berkelanjutan di bidang sosial, pendidikan, dan juga peradaban masyarakat Indonesia. Nah, pelayanan pengembangan kompetensi ini diberikan secara gratis, khususnya kepada para adik binaan ilmu berbagi. Nah, pengembangan kompetensi kepada masyarakat umum melalui mekanisme pembiayaan dari mitra sosial, kerjasama perusahaan, dan juga pemerintah. Program yang kedua yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan dibentuknya rumah mimpi. Oke, di sini ada yang disebut dengan startup rumah mimpi bantu pendidikan anak-anak jalanan. Yang pernah nonton drama Korea yang judulnya Startup itu pasti tahu bahwa yang startup di situ adalah dibentuknya tujuannya adalah untuk menampilkan dan juga untuk melatih para anak muda yang memang berbakat di bidang bisnis khususnya. Nah, rumah mimpi di sini dibentuk itu tujuannya adalah yang paling utama adalah untuk mengurus anak-anak jalanan, untuk mengkondisikan. Awal pertama kali dibentuk rumah mimpi adalah karena memang ada rasa prihatin terhadap anak jalanan yang memang selalu meningkat jumlahnya, karena memang masyarakat sekitar pun ingin sekali memperkuat perlindungan anak, sehingga Kementerian Sosial pun menyerukan gerakan sosial untuk menuju Indonesia bebas anak jalanan.
Nah, programnya apa sih? Tadi yaitu untuk, membina, untuk merangkul anak-anak jalanan tersebut yang memang putus sekolah ataupun yang berasal dari, rumah tangga kedua orang tua yang memang bermasalah atau anak broken home. Nah, Rumah Mimpi berfokus pada memberikan pendampingan serta pendidikan berupa ilmu pengetahuan dan juga keterampilan kepada anak-anak jalanan khususnya. Nah, pendampingan bimbingan kepada anak-anak itu ditujukan supaya apa sih? Supaya masa depan anak jalanan mempunyai kesempatan untuk hidup lebih baik. Nah, Rumah Mimpi juga mengajak masyarakat dari berbagai macam lapisan, latar belakang pekerjaan dan disiplin ilmu, baik personal ataupun komunitas untuk turut serta membangun anak-anak Indonesia menjadi lebih baik. Program yang ketiga adalah Indonesia Berkebun. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar istilahnya. Jadi, keluarga Indonesia Berkebun di sini adalah sebuah gerakan dan juga kegiatan sosial komunitas yang memanfaatkan lahan non-produktif di perkotaan dengan cara menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat dan juga menjadikannya sebagai kebun yang produktif. Jadi, seperti yang kita lihat bahwa wilayah perkotaan adalah wilayah dengan banyak polusinya. Jadi, program Keluarga Indonesia Berkebun adalah tujuannya adalah untuk menghijaukan wilayah. Program yang ketiga yang dilakukan dalam masyarakat modern adalah dengan dibentuknya Safe Street Child. Nah, Safe Street Child di sini hampir sama dengan Rumah Mimpi, bahwa Safe Street Child di sini dibentuk karena adanya kepekaan terhadap anak-anak jalanan. Ada sebuah komunitas yang memang peduli terhadap anak jalanan tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa di kota-kota besar banyak anak-anak yang terpaksa mencari nafkah sendiri maupun membantu bekerja untuk keluarganya. Dan jalan yang pastinya tidak aman itu adalah salah satu tempat mereka untuk mengamen dan juga mencari uang. Mereka dengan peralatan seadanya mengais rezeki setiap hari di jalanan. Nah, kekhawatiran tersebut itu kemudian membuat sekelompok anak muda mendirikan Safe Street Child atau SSC, organisasi peduli akan kondisi anak jalanan di Jabodetabek maupun kota-kota besar seperti Bandung, Malang, dan juga Surabaya. Nah, SSI di sini adalah sebuah organisasi yang memang berawal dari gerakan di media massa. Gerakan ini sebagai organisasi independen untuk mempersiapkan anak-anak jalanan yang memang memiliki akses pendidikan minim supaya dapat menjadi generasi penerus bangsa. Dan program terakhir yang dibuat oleh masyarakat, oleh pemerintah juga, yaitu adanya Brilliant. Nah, Brilliant ini adalah sebuah wadah atau sebuah komunitas yang dibentuk untuk menjadi relawan terhadap teman-teman atau terhadap sesama yang memang berkebutuhan khusus. Nah, komunitas Brilliant Jogja namanya. Komunitas ini adalah komunitas anak muda peduli difabel netra yang merupakan follow up dari sebuah program bernama Program Kreativitas Mahasiswa Kegiatan Kemasyarakatan. Nah, tujuan komunitas ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara ilmu bagi siswa tunanetra. Brilliant yakin bahwa kekurangan itu bukanlah halangan bagi mereka untuk terus belajar dan juga mencapai cita-cita. Hal tersebut jugalah yang teman-teman Brilliant lihat dan alami selama menjadi relawan di program di program kursus bahasa Inggris. Oke, dari sini kita benar-benar belajar banyak hal, bukan hanya kalian, tapi juga saya belajar banyak hal, wawasan kita jadi semakin luas lagi.
khususnya buat kalian para generasi muda, jangan menjadi generasi muda yang cuek terhadap lingkungan. Kita harus peka terhadap keadaan-keadaan yang memang terjadi di lingkungan sekitar. Kita sebagai generasi penerus harus bisa membuat program-program yang memang bisa memperdayakan masyarakat, dan juga kita harus bisa memperhatikan masyarakat-masyarakat yang memang kekurangan. Oke, sampai di sini saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat saya maupun buat kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.